Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Pamudi. Ini ada rekan saya. Bismal Kusuma. Nah, ini ada dosen dari KBKTTI, Telekomunikasi, Teknologi, Telekomunikasi, dan Informasi dari Bapak Adesena sendiri. Nah, tadi kita sudah melakukan instalasi Starlink, yang dimana Starlink ini sedang viral dengan kemajuan teknologinya seperti kecepatan dari internet dari langit. Nah, mungkin nanti kita akan bahas dengan Bapak Adesena selaku KBK dari TTI, Telekomunikasi dan Informasi. Ya Pak, jadi di sini tuh kayak cara kerja dari Starlink tuh seperti apa sih? Oke. Ya, Starlink sebetulnya nggak jauh beda dari BTS ya. Cuman mereka pasang BTS-nya di langit gitu. Jadi saya perlihatkan sebentar ya ininya. Gambarnya. Nah, oke. Jadi Starlink ini nanti kalau kita lihat di sini yang di gambar yang sebelah kanan ya. Jadi dia itu berputar ya di lintasan masing-masing. Ya, sampai saat ini nanti kita lihat jumlah satelitnya tuh ada berapa ya ininya si jumlah satelitnya. Tapi sekitar 6.000 lebih satelit yang berputar pada lintasan masing-masing mengelilingi bumi ya, termasuk juga kutub utara dan kutub selatan, ada beberapa. Jadi nanti terutama beroperasi dia ke daerah-daerah yang ada penghuninya ya. Jadi misalkan seperti Australia Tengah gitu ya, nanti kita lihat dia nggak ada layanan internetnya ya. Nah, nanti yang diutamakan yang ini. Jadi ini berputar demikian ya. Ini. Oke, nah dari mana nih nanti kalau pertanyaannya bandwidth-nya ya. Nah, bandwidth-nya kita lihat nanti di sini ada namanya di Starlink ground station ya. Ground station namanya. Oke, kita ground aja. Nah, bentuknya ini seperti ini, kira-kira ya. Kira-kira bulat-bulat seperti ini. Jadi berbeda dengan generasi sebelumnya, satelit itu lebih terarah ya. Parabolanya itu kayak VSAT, itu berupa piringan. Tetapi ground station yang ada di sini, dia cenderung dia untuk bulat ininya ya. Bentuknya berbentuk bulat. Begitu. Bentuknya bulat seperti ini. Ya, nanti ini akan memancarkan ke langit dan kemudian nanti bentuk satelitnya seperti ini. Ya, nah ini di atas kalau kita lihat ya gambar di kanan ini di atas adalah solar cell-nya ya, solar cell-nya untuk power ya dari cahaya matahari. Kemudian kalau yang di bawah ini beberapa antena satelitnya, baik itu yang dari ground station tadi maupun nanti masuk ke antena yang kita lihat sebelumnya tadi. Ya, jadi bandwidth-nya dari situ. Oke. Nah, berapa kecepatannya? Ada yang bilang sampai up to 500 Mbps ya per station. Nanti ada ininya, ada apa? Tapi untuk pertama kali tadi kita belum mendapatkan speed yang maksimal karena harus setidaknya 12 sampai 15 jam ya. Steady terus baru nanti dia akan dapatkan kecepatan yang cukup stabil. Itu mungkin. Kalau kayak ada sistem kayak alur cara kerja si Starlink gitu, ada nggak Pak kayak dari bandwidth dulu atau dari ground dulu baru ke satelit, baru ke si alat yang kita instalasi gitu yang tadi? Iya. Jadi bandwidth-nya itu disupport nanti di wilayahnya masing-masing ya. Jadi ada internet nanti yang via fiber optik masuk ke ground station. Dari ground station itu dipancarkan kepada satelit-satelit Starlink yang berputar tadi. Kemudian nanti dimasukkan ke antena kita. Ya, dari setelah itu ada router ke Wi-Fi. Itu yang generasi 2. Yang generasi 3 ini itu keluarannya bisa langsung ya ke Ethernet dan kemudian bisa disebar mungkin ke mikrotik ya untuk
supaya si bandwidth-nya rata gitu ya, dibagikan ke usernya. Ya, tetapi kebijakan dari Starlink-nya nggak boleh dipakai dijual kembali ya. Seperti RT RW-net itu dilarang untuk dipergunakan. Oke, itu cara kerjanya ya Pak. Mungkin Ya. nanti kita ada video instalasinya tadi. Ya. Seperti apa kesulitan dan keunikan dari Starlink ini ya. Betul. Tapi kalau misalnya untuk kita mau berlangganan nih, kan dari menurut yang kita waktu beli juga baru ada 3 ya di Ya. Cimahi itu. Masih belum masif lah gitu. Gimana sih caranya untuk kita berlangganan Starlink gitu? Oke. Nah, untuk berlangganan ini kalau kami kemarin kita pesan ya langsung ke web Starlink-nya ya. Ke starlink.com-nya. Nah, tapi mungkin untuk yang lain bisa saja untuk menghubungi reseller ya dari Indonesia atau nomor WhatsApp yang ada di websitenya. Nah, itu nanti harusnya pakai nanti kita berbayar dengan kartu kredit ya kalau untuk di Starlink ini. Banyak yang menanya ini gimana masalah kartu kredit, saya nggak punya kartu kredit ya. Sebetulnya bisa diakali dengan namanya virtual credit card ya. Nah, jadi VCC. Jadi itu kita bisa nanti mengalokasikan sejumlah uang di situ. Misalkan ini contohnya kalau yang ini untuk perangkat kerasnya 5.900.000 ya. Nah, 5.900.000 itu harus ditambahin kira-kira 500 atau 1 juta rupiah nantinya. Kemudian dialokasikan itu dari debitnya ke VCC. Nah, setelah dapat VCC baru bisa ini berlangganan di sini. Oke. Ada berapa macam sih Pak kita kalau misalnya kita di Starlink ini kan kalau misalnya dengan produk-produk lain gitu kan ada paket-paketnya gitu nih Pak. Oke. Nah, ada apa aja sih di Starlink ini tuh? Oke, kita lihat di webnya sendiri di sini. Nanti kalau kita lihat di sini ada residensial ya. Residensial itu untuk perumahan. Jadi untuk orang-orang yang tidak berpindah ya di rumahnya tetap ya. Nanti dia kalau mau pindah masih bisa sebetulnya nanti ya. Kita berpindah alamatnya, cuman tidak terlalu jauh begitu. Nah, kemudian itu residensial ya. Untuk saat ini kita bicara aja masalah biaya bulannya sekitar 750 ribu rupiah per bulan ya. Nah, kalau untuk dirasakan mahal ya, kalau Anda tinggalnya di rumah yang di perkotaan tentu saja akan sangat mahal ini untuk 750 ribu rupiah ini ya. Nah, kalau saya sih menyarankan untuk daerah-daerah yang tidak terlayani oleh internet ya, misalkan untuk tempat-tempat yang jauh dari perkotaan ya, di desa-desa, di luar pulau gitu ya, di pulau-pulau terluar ya, di pinggir hutan, ini sangat membantu sekali. Dengan harga segitu saya kira worth it lah untuk ini ya. Nah, itu residensial ya, jadi nanti Anda cenderung untuk tetap berada di satu tempat ya untuk perumahan. Nah, kemudian ada jelajah ya. Nah, ini jelajah ini Anda cenderung untuk sering berpindah-pindah ya, seperti misalkan pindah kos gitu ya. Atau kalau di luar negeri itu banyak orang-orang yang berpindah tempat pekerjaan ya. Ya, oke, 3 bulan di sini, kemudian pindah kerja dia di mana gitu ya. Ini bisa dibawa ya jelajah ini. Kalau lihat dari mobilitasnya menengah ya. Kalau tadi residensial ini kan cenderung mobilitasnya rendah ya karena dia berada di satu lokasi. Nah, yang jelajah ini dia cenderung untuk berpindah-pindah tetapi pada fase tertentu ya. Nah, kita bisa dipindah. Ya, ini kalau bulanannya hampir 1 juta rupiah ya. Tetapi ada plusnya sebetulnya. Plusnya di sini ini untuk Starlink ini kita bisa di pause. Oke. Ya, di pause. Gimana tuh pause-nya, Pak? Nah, pause ini gini. Nanti per bulan ini misalkan sekarang katakanlah tanggal 10 ya. Berarti bulan depan kita dicas lagi tanggal 9 bulan depan. Oke. Nah, pada saat kita lagi berjalan ini nanti kita terpaksa harus pindah ya, pindah. Nah, selama pindah itu misalkan 1 minggu atau 2 minggu kita pindah, kita pause aja layanan internetnya. Nah, selanjutnya yang seharusnya bulan depan tanggal 9
itu nanti akan ditambahin nih 7 hari misalkan selama kita pause, sehingga nanti langganannya jadi harus bayar tanggal 16 ya. Berapa lama pausnya tidak disebutkan di sini ya, kayaknya agak lama juga bisa. Jadi untuk Anda yang memakai ini juga untuk backup ya, saya kira bagus sekali ya untuk layanan ini begitu. Nah, yang ketiga ini yang mobilitas tinggi ya. Apa tuh Pak mobilitas tinggi itu? Nah, seperti apa mobilitas tinggi ini contohnya yang untuk kapal ya. Karena kapal ini dia selalu bergerak ya, baik itu jalan lurus dari satu pulau ke pulau lainnya, atau mungkin ada kapal riset yang dia bergerak tidak lurus ya, artinya dia berputar sesuatu, misalkan offshore ya. Nah dan sebagainya ini, atau kapal pesiar ya yang tujuannya dari mana ke mana dari seluruh dunia, ini cocok dengan untuk kapal seperti ini. Karena nanti kalau di kapal ini juga untuk pointing juga dia sulit ya untuk biasa. Jadi internet yang pakai VSAT itu cenderung dia harus selalu pointing. Tetapi kalau di sini karena ini ada motor otomatis, dia bisa pointing otomatis ya. Apalagi nanti di Starlink-nya yang versi 3 ya, atau Gen 3, itu dia flat aja si antenanya, itu nggak memerlukan pointing banyak-banyak, dia sendiri aja nantinya untuk pointingnya. Oke, itu banyak ya paket-paket ataupun jenis-jenis Starlink yang kita bisa gunakan untuk kedepannya gitu ya. Nah, barangkali kalau misalnya kita kan banyak nih ya case-case yang sudah dipaparkan oleh Pak Ade gitu. Nah, kemungkinan yang bisa kita pakai untuk masyarakat kota dulu aja nih. Langganan apa sih yang kira-kira bisa dipakai gitu, Pak? Ya, untuk langganan saya kira residensial tuh cukup ya. Untuk itu, karena juga harga paling murah begitu. Kemudian juga cenderung orang kalau residensial ini tidak kemana-mana ya, rumahnya masih di situ gitu. Jadi saya kira cukup lah untuk mencoba. Sama seperti di kita juga mungkin dipakainya untuk cenderung lebih ke riset ya. Karena Unjani sendiri punya internet kecepatannya cukup bagus. Saya kira untuk ini kita pakai riset untuk tes ya anak-anak seperti apa, mungkin dipakai video resolusi tinggi yang 4K ya, itu bisa dites seberapa cepat, seberapa nge-lag gitu ya. Nah, nge-lagnya itu silakan nanti dicek sama para mahasiswa teknik elektro semua di sini. Khususnya nanti umumnya nanti di Fakultas Teknik ya, silakan dipakai semua. Gitu. Nah ini untuk kebetulan gitu ya, informasi juga satu-satunya kita di Unjani di Fakultas Teknik kita baru yang memakai Starlink. Nah emang tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Ade gitu ya, anti nge-lag lah gitu ya, ininya bisa dibilang gitu ya. Baik, saya akan perlihatkan ya tangkapan layar bagaimana satelit konstelasi namanya. Nah ini adalah sejumlah satelit sekarang ya yang sedang melewati daerah Indonesia di sini. Nah ini satelitnya bergerak nih. Nah kita lihat di sini ada Starlink 3150 ya, yang ini melewati Kalimantan Utara. Nah ini si satelit ini dia berada di 540,6 km ya. Dan ini kelihatannya di gambar mau beradu nih dengan satelit yang di sebelahnya ya. Tetapi karena berbeda untuk ketinggian, dia tidak sempat beradu begitu. Nah ini kemudian kita bisa lihat juga di sini hari ini ada yang kiri bawah ya. Itu ada 4.825 ya yang lagi aktif dari 6.579 satelit yang sudah diluncurkan ya. Ada 431 satelit yang burn, yaitu yang terbakar. Ini kita lihat chartnya ya. Nah chartnya ini terlihat dari mulai pertama ini satelit diluncurkan pada 2020 sampai sampai saat ini ya, yang total yang servis. Jadi bisa terlihat di sini
bahwa mereka secara cepat sekali untuk menerbangkan satelit-satelitnya ya, karena mereka punya tempat peluncuran sendiri, roket yang dia setelah meluncurkan bisa kembali lagi ya, sehingga katanya sih sekitar 60 satelit per minggu mereka bisa luncurkan begitu ya. Jadi sangat cepat, itu yang membuat percepatan satelit-satelit ini bisa dinikmati sama kita saat ini ya di Indonesia. Tuh kira-kira. Oke. Itulah tadi pembahasan untuk Starlink yang kita mau bahas selanjutnya, yaitu apa sih Starlink ke depannya, itu mau ngapain sih Starlink? Ya, Starlink ini ada beberapa inovasi ya. Inovasi ini Starlink ini ada mulai dari versinya ya. Versi atau generasi 1, antenanya ini sudah berubah dari beberapa kali ya. Nah, kemudian juga ada Starlink untuk bisnis juga ininya. Nah, ini kita bisa lihat di sini di sebelah kanan. Ini gennya ya 1, 2, 3, yang kita ini gen 2. Kemudian nanti ada gen 3 ya yang dia lebih flat dan nggak begitu banyak kita harus gerakan ya ininya. Dapat sinyalnya lebih besar, kemudian juga dapat bandwidthnya lebih tinggi nantinya. Ya, kemudian ada bisnis high performance. Nah, kemudian ada Starlink flat high performance ya. Ini dia katanya sih bisa ditaruh di kapal terbang ya ininya. Nah, ini jadi luar biasa untuk perkembangannya, ini tetap berinovasi. Nah, kemudian ada yang lain, ini juga kemungkinan tahun 2024 ini ya, namanya direct to cell. Nah, apa itu Pak direct to cell? Nah, ini luar biasa sebetulnya direct to cell nih. Kalau dulu kita dapat telepon satelit ya, itu harganya sangat mahal ya. Untuk ini baik perangkatnya maupun pulsa ya, atau nanti disebutnya dengan unit. Baik kita mau SMS maupun kita melakukan percakapan telepon antara telepon satelit yang lain maupun dengan ke PSTN. Nah, nanti ke depan ini kita dengan telepon biasa yang unmodified, kita bisa saja nanti untuk bertelepon ya. Jadi asalkan kita dapat udara yang langitnya itu tidak ada halangan ya, telepon biasa pun nanti kita bisa kita dapat sinyal langsung dari si satelit Starlink ini. Nah, jadi nanti kalau kita lihat di sini nih mulai tahun 2024 ini layanannya udah mulai berjalan ya. Untuk di beberapa negara, nanti kita lihat negara apa aja ya. Indonesia belum ada. Nanti di 2024. Kemudian tahun 2025 mulai bisa suara dan data. Jadi artinya nanti kita percakapan WhatsApp ya, maupun video call kita udah bisa nanti di sana. Kemudian juga IoT 2025. Artinya nanti peralatan-peralatan seperti misalkan CCTV yang kita taruh di pinggir-pinggir jalan ya. Jadi fasilitas umum, atau mungkin ada internet yang kita taruh nanti di atas gunung ya, untuk mendukung perekaman aktivitas gunung berapi. Itu bisa langsung nanti langsung ke satelit, tidak melalui bandwidth yang saat ini kita pasang pakai wifi ya, jadi langsung aja ke langit gitu ya nantinya. Nah, ini contoh-contohnya ya, orang explore ya, penjelajahan, naik gunung dan sebagainya, ini bisa langsung kita menikmati satelit. Nah, nanti bagaimana nih hubungannya ya, jadi tetap aja nanti ada partner network operator ya. Jadi ada ISP-nya atau ada kita langganan tertentu kepada operator satelit kita ya. Nanti itu disupport dari itu. Kemudian nanti masuk ke Starlink Ground Network ya. Kemudian diluncurkan ke satelit dan kemudian nanti kita masukkan ke telepon biasa kita. Jadi kita disebut di sini namanya unmodified cell phone. Ya, ini bisa langsung kita terhubung ya, syaratnya itu asal kita keluar aja nanti dapat dari situ.
Berarti lebih portable gitu daripada yang sekarang kan sekarang harus ada komponen tambahan. Ada BTS ada BTS. Kita kalau nggak ada BTS nggak dapat sinyal gitu ya. Nah, kalau nanti tanpa BTS pun nanti kita asal dapat udara luar, dapat kelihatan langit, kita bisa dapat sinyal di situ. Ya, walaupun balik lagi bertahap. pada intinya kan Ya. internet dari langit. ya internet dari langit. Tapi karena sekarang ini kita harus pakai peralatan ya, seperti antena, router ya, dan kemudian juga kita pakai listrik ya yang lumayan ya. Ya. Dalam tanda kutip nanti langsung saja ya. Walaupun nanti mungkin nggak secara kecepatannya nggak setinggi yang ada kita pakai peralatan sekarang ya. Nah itu. Ini contohnya, kemudian kita lihat di sini, ini jenis satelitnya ya. Jadi satelitnya berbeda mungkin dengan satelit yang dipakai sekarang. Jadi khusus ya. Dan nanti ada nanti ada kerjasama sama operator yang kita pakai ya. Jadi kalau nanti kita bicara ini operatornya gimana dong yang sudah investasi dengan banyak BTS ya. Nah itu mungkin akan berkolaborasi dan tidak mematikan operator yang sudah ada ya. Malah ini sangat membantu sekali. Ya, ini nah yang ini sudah ada ya. Ini di Amerika ini ada T-Mobile ya. Ini nanti mulai tahun 2024 ini bisa kirim SMS dan kabarnya di beberapa blok luar negeri ini sudah mulai uji coba ya. Mana di Australia tuh ada Optus ya, Kanada Rogers, Selandia Baru, Jepang, Swiss, Chili dan Peru. Oke. Nah, setelah panjang lebar ini Pak, kira-kira selain Starlink ada apa lagi sih jenis internet dari langit itu? Internet dari langit ada operator-operator Indonesia ya yang sudah beroperasi juga. Ya ini salah satunya contohnya namanya Ubiku Max. Ya ini teknologi satelit juga. Cuman beda antenanya dengan seperti ini. Dengan yang kita pakai sekarang Starlink itu flash surface ya. Dia cenderung dia pakainya yang VSAT namanya. Nah ini coveragenya ini ya Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Kemudian juga di beberapa waktu lalu itu dari ada PT PSN ya, Pacific Satellite Nusantara Network, yaitu ada produknya Bairu. Cuman saya nggak ngikuti beritanya, kalau nggak salah sekitar 2016 itu juga menghentikan operasional untuk Bairunya ya. Tapi PT PSN-nya kelihatannya masih ada ya. Correct me if I'm wrong gitu kalau di layanan Bairunya ya. Itu kemudian TV ya. TV itu di daerah terpencil itu masih mengandalkan dari satelit ya, dari Ku-band ya. Itu biasanya TV-TV banyak yang gratis ya untuk siaran-siaran hiburannya ya, tetapi untuk siaran sepak bola biasanya itu ditutup ya untuk televisi ya, dan banyak yang lain sebetulnya kegunaan satelit ya, seperti misalkan ATM ya, mesin ATM ini di beberapa ATM yang tidak terlayani dengan fiber optik ya atau kabel, mereka mengandalkan VSAT untuk berhubungan dengan pusat ATM centernya. Nah, pasti ini Pak kan ibaratnya ada kelebihan dari kita yang dipakai sekarang itu Starlink, pasti ada kekurangan nih. Apa sih kekurangan yang kita coba sekarang gitu Pak Starlink ini tuh? Oh ya, kekurangan utamanya sebetulnya dari cuaca ya. Jadi walaupun ini sudah sangat layanannya juga sudah sangat diperhitungkan ya, tetapi kondisi cuaca ini mau nggak mau menjadi sesuatu hal yang cukup mengganggu nantinya ya bila cuaca buruk ya. Walaupun di internet yang lain yang dengan satelit itu bisa lebih parah lagi ya, disconnect atau dia sangat lambat sekali. Di Starlink juga akan kejadian seperti yang sama, cuman jika pengaruh cuacanya skalanya 5 misalkan begitu ya, yang lain di internet yang lain lewat satelit itu sudah tidak nyambung, di Starlink cenderung masih nyambung tapi dia kondisinya lambat misalkan begitu. Itu yang itu. Terus yang lain juga di media sosial saya lihat di sini bagaimana nih pemerintah menghadapi seperti ini ya, apakah
bakal mematikan bisnis ya industri telekomunikasi di Indonesia? Jawabannya ya dan tidak sebetulnya ya. Jadi Gambling. untuk ya 50-50 lah. Jadi ada mungkin ya yang terganggu ya, tapi saya kira kalau kita bisa menyingkapinya itu juga masih bisa nanti bertahan ya yang sudah ada begitu. Yang ketiganya saya kira juga ada di soal keamanan negara juga sebetulnya ya, karena apa yang kita komunikasikan ini juga otomatis ya itu juga terserap oleh negara lain. Nah, bagaimana ini untuk menyingkapi hal itu? Ya kita harus punya kewenangan, kita harus punya jaringan sendiri ya di Indonesia yang bagaimana jaringan sendiri yang kuat sendiri. Jadi jangan mengandalkan mungkin kayak server atau kayak cloud computing begitu ya. Kita terlalu mengandalkan asing untuk ini. Kita harus membangun infrastruktur kita sendiri di sini. Tapi Pak, kalau kita lebih memilih baik yang mana gitu antara, kan kalau Starlink itu langsung, sedangkan ada yang pakai kabel kayak fiber, kayak CBN kayak gitu-gitulah. Betul. Fiber optik. Nah itu gimana tuh? Ya. Lebih baik memilih yang mana? Menurut saya kalau ada layanan kabel, mending layanan kabel dulu ya. Di samping latensinya rendah, kalau layanan kabel ini misalkan untuk gaming ya, itu banyak yang kecewa sebetulnya dengan Starlink karena latensinya tinggi ya, karena tadi kan 500 km ke atas dan 500 km ke bawah. Kalau latensinya itu 20 milisecond, berarti 40 milisecond dia latensinya. Jadi cukup mengganggu sebetulnya. Kalau ada kabel dulu. Di samping kabel ini kita masih bisa bermain layanan bandwidth. Jadi layanan bandwidthnya nggak terlalu tinggi begitu ya. Saya kira sekitar 30 Mbps itu cukup ya untuk layanan kabel dengan harga sekitar 300 ribuan ke bawah itu saya kira masih worth it dipakai ya. Nah, tetapi untuk internet ini jika sama sekali tidak ada layanan internet itu jauh lebih berguna sekali ya untuk seperti ini. Dan harganya juga dibandingin tadi operator yang lain juga cukup worth it ya. Oke, mungkin itu aja sih Pak yang kita bahas. Terima kasih untuk pembicaraan hari ini. Mungkin nanti juga kita akan bahas topik yang menarik selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Guys, ini hari kedua untuk pemasangan Starlink. Kita lihat di observation. Nah, ini hari kedua ini tangkapan dari satelit ya setelah 12 sampai 15 jam seperti ini. Jadi view ke langitnya ini seperti ini. Emang yang tengah itu kosong karena rata-rata orang seperti itu ya. Saya nggak tahu karena ini khatulistiwa atau seperti apa begitu. Tapi yang jelas ini tidak ada tengahnya kosong ya. Nah ini menghadap sekarang ke selatan si antenanya dengan seperti ini. Kalau yang merah-merah itu emang kehalang karena di atas gedung rektorat ini terhalang seperti itu. Oke, kita lihat berikutnya yaitu speed test. Nah, speed test ini ada dua ya, yang biasa ini kita lihat ini berapa kecepatan speednya. Oke, nah sekitar download ya 87 sampai uploadnya ini 35. Kita run advance speed test ya. Kita lihat di sini kalau advance ini nanti dia akan lihat dari layanan-layanan yang dari Starlink-nya ya ke video server dan lain sebagainya, dia melihat seperti itu. Nah, bisa dilihat sini bahwa router ke internet yang sebelah kanan ini udah menyentuh di angka 230 Mbps ya. Nah ini untuk download dan uploadnya di sekitar 36. Nah kalau ini device router yang sebelah kiri itu adalah kecepatan dari
tablet saya ke router ya. Nah ini untuk downloadnya 88, berarti uploadnya ini di 100 sekian barusan ya. Oke ya, dapat 66 ya. Oke, saya akan perlihatkan speed test ke yang reguler ya. Ini ke speed test CBN ya, dari SpaceX Starlink ya, dengan IP sekian, kemudian pingnya 32 milisecond, jitternya 4 milisecond ya. Ini yang reguler ya, dari SpaceX ke server yang ada di Jakarta, CBN Jakarta atau Singapura ya. Kalau tadi itu dari yang sebelumnya itu dari aplikasi itu menuju ke server yang ada di Starlink-nya ya. Bisa dilihat segini ya, ini untuk reguler. Nah, ini guys, untuk laporan lengkapnya kita speed test ya Starlink di hari kedua yang dianggap sudah lebih stabil daripada kemarin. Terima kasih.